Desa Rengas Pitu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sirah, Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan luas wilayah 101,5 hektar per meter kuadrat yang terbagi menjadi beberapa bagian, yakni area pemukiman warga seluas 37,5 hektar, area persawahan seluas 60 hektar, dan luas perkebunan 34 hektar. Desa Rengas Pitu memiliki 3 rukun tetangga yang dipimpin oleh 1 orang kepala desa. Jarak dari desa ke kecamatan sejauh 1 km, sedangkan jarak dari desa ke kabupaten sejauh 21 km. Batas Desa Rengas Pitu Kecamatan Sirah, Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas sebagai berikut. Di sebelah utara yaitu berbatasan dengan desa Pantai, di sebelah selatan berbatasan dengan desa Belanti, sebelah barat berbatasan dengan Sungai Komering, dan sebelah timur berbatasan dengan desa Pantai. Desa Rengas Pitu merupakan desa yang wilayahnya terdiri atas perairan, persawahan, dan perkebunan. Pemukiman warga mengikuti aliran Sungai Komering. Berdasarkan data profil Desa Rengas Pitu, tercatat jumlah penduduk desa sebanyak 536 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 265 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 271 jiwa, serta jumlah kepala keluarga sebanyak 190 kakak yang tersebar di 3 RT. Penduduk Desa Rengas Pitu beraneka ragam etnis, namun kebanyakan beretnis Melayu, suku Jawa, dan Komering. Mayoritas penduduk Desa Rengas Pitu menganut agama Islam. Sebagian besar penduduk Desa Rengas Pitu bekerja sebagai petani dengan jumlah 212 orang, yaitu sekitar 73,35%, dan yang paling sedikit yaitu sebagai bidan swasta yang berjumlah 1 orang, hanya sekitar 0,34%. Sebagian besar jumlah penduduk Desa Rengas Pitu berdasarkan umur yang paling tinggi, yaitu pada umur 26 sampai 35 tahun dengan jumlah 85 orang, yaitu sekitar 15,97%, dan yang paling rendah yaitu pada umur di atas 65 tahun dengan jumlah 12 orang, yaitu sekitar 2,3%. Permasalahan kesehatan pada masyarakat di Desa Rengas Pitu. Yang pertama, ada penyakit menular. Gambaran penyakit menular di Desa Rengas Pitu pada tahun 2020 untuk ditanyakan kepada responden meliputi penyakit menular seperti influenza, DBD, malaria, campak, pneumonia, diare, hepatitis, TBC, tipes, HIV/AIDS, dan lainnya, dengan catatan mengalami penyakit tersebut selama 3 bulan yang lalu. Berdasarkan tabel, dapat disimpulkan bahwa paling banyak responden mengalami influenza sebesar 72,7% responden dan 36,6% responden terkena penyakit menular diare, dan pada penyakit menular lainnya tidak terjadi di Desa Rengas Pitu pada tahun 2020. Untuk yang kedua yaitu ada kesehatan ibu dan anak atau KIA. Gambaran kesehatan ibu dan anak meliputi usia responden saat melahirkan anak terakhir, tempat bersalin, tempat memeriksakan anak terakhir, status imunisasi pada anak, status pemberian ASI pada anak, dan penggunaan alat KB. Usia responden saat melahirkan anak terakhir dikategorikan menjadi yang pertama, di bawah 20 tahun. Kehamilan pada usia tersebut sangat awal atau muda sehingga menyebabkan kehamilan berisiko. Kedua, 20-34 tahun yang dikatakan usia normal untuk melahirkan, dan ketiga, di atas 34 tahun. Kehamilan yang terjadi pada usia tua sehingga menyebabkan kehamilan berisiko. Selanjutnya, tempat bersalin responden menggunakan fasilitas kesehatan rumah sakit, klinik, dan bidan. Begitu juga dengan tempat memeriksakan anak terakhir menggunakan ketiga fasilitas yang sebelumnya, ditambah fasilitas puskesmas. Selain itu, ada juga responden yang tidak memeriksakan kehamilan. Berdasarkan tabel
Tentang kesehatan ibu dan anak, usia responden saat melahirkan anak terakhir untuk kategori usia melahirkan paling banyak adalah usia 21-34 tahun, yaitu ada sebanyak 74,2%. Dan usia melahirkan paling sedikit adalah usia di bawah 20 tahun, ada sekitar 9,7%. Mengenai tempat bersalin, ada sebanyak 67,7% yang bersalin menggunakan fasilitas kesehatan bidan dan paling sedikit menggunakan fasilitas kesehatan klinik, ada 6,5%. Berdasarkan data tempat memeriksakan kehamilan terakhir, dapat disimpulkan bahwa responden memeriksakan kehamilan paling banyak di fasilitas kesehatan bidan sebanyak 77,4% dan paling sedikit memeriksakan kehamilan di fasilitas kesehatan klinik yaitu 3,2%. Sama dengan responden yang tidak memeriksakan kehamilan. Status pemberian ASI sebanyak 93,5% responden memberikan ASI pada anak terakhir dan 6,5% responden tidak memberikan ASI pada anak terakhir. Untuk status imunisasi sebanyak 96,8% responden melakukan imunisasi terhadap anak terakhir dan 3,2% tidak melakukan imunisasi. Selanjutnya, untuk status penggunaan alat KB, ada 64,5% responden masih menggunakan alat KB dan ada 12,9% responden tidak menggunakan KB. Berikutnya ada status gizi. Gambaran status gizi anak terakhir responden di Desa Rengas Pitu tahun 2018 dikategorikan menjadi sangat pendek dan normal sesuai perhitungan atau rumus yang diberikan Kemenkes Republik Indonesia. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ada sekitar 80,7% responden yang memiliki bayi atau balita dikategorikan normal dan ada 6,4% responden yang memiliki bayi atau balita kategori pendek. Selanjutnya ada kondisi sanitasi lingkungan. Yang pertama itu ada air. Gambaran sumber air yang digunakan responden dalam kehidupan sehari-hari bersumber dari sumur gali dan sumur gali dengan pompa listrik. Dapat disimpulkan bahwa sumber air yang paling banyak digunakan responden di Desa Rengas Pitu pada tahun 2018 adalah sumur gali sebanyak 51,6% responden dan paling sedikit menggunakan sumber gali dengan pompa listrik sebanyak 48,4% responden. Sumber air yang digunakan responden harus diperhatikan juga kualitasnya sesuai dengan syarat ketentuan air bersih, yaitu air yang digunakan harus tampak jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Berikutnya ada sampah. Untuk gambaran pengolahan sampah di Desa Rengas Pitu pada tahun 2018, masih banyak masyarakat yang tidak mengolah sampah sesuai anjuran yang benar. Dan jika dilihat dari lingkungan sekitar khususnya di sungai masih banyak sampah yang bersebaran di sana. Dapat disimpulkan bahwa sebanyak 58,1% responden rumah tangga mengolah sampah dengan cara dikumpulkan kemudian dibakar dan 41,9% responden lainnya itu tidak mengolah sampah melainkan dibuang ke sembarang tempat seperti ke aliran sungai. Lebih tepatnya Sungai Komering. Untuk jamban, yaitu jenis jamban di Desa Rengas Pitu tahun 2018 meliputi jamban cemplung, leher angsa, dan jamban duduk. Untuk responden yang tidak memiliki jamban pribadi akan BAB di WC umum dan di sebarang tempat seperti di sungai. Itu dapat disimpulkan bahwa sebanyak 35,5% responden menggunakan jenis jamban leher angsa dan paling sedikit responden menggunakan jenis jamban duduk dengan 9,7%. Dan masih banyak responden yang tidak memiliki jamban atau tempat BAB sebesar 38,7%. Cukup banyak. Berikutnya yaitu rencana program pemberdayaan masyarakat di Desa Rengas Pitu. Yang pertama ada Posyandu Balita. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan pada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar atau sosial untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Posyandu balita di Desa Rengas Pitu dapat dilaksanakan oleh kader posyandu, bidan desa, dan dibantu oleh petugas puskesmas Sirah Pulau Padang. Yang kedua ada posyandu lansia. Nah, ini yaitu pentingnya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan pada lansia sebagai upaya untuk menjaga agar lansia tetap sehat, mandiri, aktif, dan juga produktif. Yang kedua ada posyandu lansia. Nah, di sini pentingnya untuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan pada lansia sebagai upaya untuk menjaga agar lansia tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Berikutnya yaitu ada posyandu lansia. Pentingnya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan pada lansia sebagai upaya untuk menjaga agar lansia tetap sehat, mandiri, aktif, dan juga produktif secara sosial dan ekonomi, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah melalui program posyandu lansia. Program posyandu lansia di Desa Rengas Pitu dilaksanakan secara rutin setiap 1 bulan sekali, yang mana posyandu lansia merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, khususnya Desa Rengas Pitu, Kecamatan Sirah, Pulau Padang. Selanjutnya ada penyuluhan gizi seimbang. Sasaran utama dalam kegiatan ini adalah seluruh masyarakat Rengas Pitu dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai tentang gizi seimbang. Manfaat dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pedoman gizi seimbang yang meliputi penjelasan pedoman piramida gizi seimbang dan isi piringku serta 10 pesan gizi seimbang. Kegiatan ini dimulai dengan pengisian data hadir dan dilanjutkan dengan pembagian materi oleh mahasiswi dan mahasiswa FKM dan diakhiri dengan diskusi yang dilakukan secara terbuka. Berikutnya ada penyuluhan ASI eksklusif. Sasaran utama dalam penyuluhan ini adalah ibu-ibu hamil dan ibu yang menyusui. Maksud dan tujuan dari penyuluhan ASI eksklusif adalah untuk meningkatkan kesadaran ibu hamil dan menyusui tentang pentingnya pemberian ASI saja pada bayi umur 0-6 bulan, sehingga bayi diberi ASI eksklusif sampai umur 6 bulan tanpa diberi makanan tambahan. Kegiatan ini dimulai dengan pemberian materi mengenai ASI eksklusif dan dilanjutkan dengan diskusi secara terbuka di mana ibu-ibu dapat bertanya tentang keluhan yang berkaitan dengan ASI eksklusif dan ketidaktahuan tentang ASI eksklusif. Kemudian ada praktek memasak empasi. Makanan pendamping air susu ibu atau empasi merupakan sebuah proses penting yang mengedepankan kesiapan bayi dalam menyambut makanan yang dikonsumsinya. Banyak ibu yang belum mengetahui bagaimana memasak empasi yang baik dan benar, dan juga banyak ibu yang masih belum mengetahui zat gizi apa saja yang seharusnya terdapat dalam makanan pendamping air susu ibu. Untuk itu diberikan penyuluhan serta mempraktekkan memasak empasi. Sasaran dalam kegiatan ini adalah seluruh masyarakat Rengas Pitu, terutama ibu-ibu yang memiliki anak bayi maupun ibu yang hamil. Praktek memasak empasi ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait bagaimana pembuatan makanan pendamping ASI yang benar untuk bayi 6 bulan sampai 2 tahun. Manfaat dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai memasak empasi dan kandungan yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya itu ada pembagian empasi. Sasaran utamanya itu anak yang berusia 6-2 tahun. Maksud dan tujuan pembagian empasi adalah agar bayi dapat mendapatkan asupan zat gizi yang terdapat dalam empasi. Kegiatan ini dimulai setelah praktek memasak empasi. Empasi tersebut dibagikan kepada anak yang berumur 6 bulan sampai 2 tahun yang terdapat di Desa Rengas Pitu.
Kemudian ada penyuluhan zat kimia rumah tangga dan limbah B3. Di Desa Rengas Pitu merupakan desa yang dimana masyarakatnya sebagian adalah ibu-ibu rumah tangga dan berprofesi sebagai petani. Bahan berbahaya dan beracun yang sering ditemukan di rumah tangga adalah insektisida rumah tangga seperti anti nyamuk, penggunaan desinfektan, racun tikus, pestisida pertanian, dan lain-lain. Kegiatan pertanian banyak berhubungan dengan penggunaan bahan kimia berupa pupuk kimia dan pestisida. Kondisi ini menyebabkan masyarakat berisiko untuk kontak dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Salah satunya melalui pencemaran sampah, kemasan berbahaya, dan atau beracun. Sasaran dari kegiatan penyuluhan mengenai zat kimia rumah tangga dan limbah B3 ini adalah masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga, para petani yang ada di Desa Rengas Pitu. Tujuan dari kegiatan ini adalah supaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya zat kimia rumah tangga dan limbah B3. Mengajak masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan zat kimia yang ada di rumah tangga, termasuk bahaya dari limbah B3 yang terdapat di sekeliling rumah. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan arahan kepada masyarakat bagaimana cara mencegah sekecil mungkin terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti keracunan serta penyakit akibat dari kontak langsung zat kimia yang ada di rumah tangga dan bahaya yang bisa menyebabkan lingkungan tercemar. Kegiatan ini berupa penyampaian materi kepada masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga dan para petani yang ada di Desa Rengas Pitu. Materi yang disampaikan kepada peserta ada pengertian sampah B3, dampak buruk sampah B3 terhadap kesehatan, pengelolaan sampah B3, cara pengelolaan sampah B3 dengan prinsip reduce, reuse, recycle, recovery, pembuangan sampah B3 yang tidak termanfaatkan. Harapan dari kegiatan ini supaya masyarakat yang ada di Desa Rengas Pitu tergerak untuk berhati-hati dalam penggunaan zat kimia dan bahaya limbah B3, dan juga pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Yang kedelapan ada penyuluhan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM merupakan kegiatan pendekatan untuk memberdayakan masyarakat dalam merubah perilaku higien dan sanitasi. Sasaran utama kegiatan ini adalah bapak-bapak dan ibu-ibu Desa Rengas Pitu dengan tujuan mengajak masyarakat untuk merubah mindset atau merubah pola pikir tentang sampah dan menjaga sanitasi lingkungan pemukiman. Harapan dari kegiatan ini untuk masyarakat tergerak hatinya untuk tidak membuang sampah ke sungai dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga sanitasi. Yang kesembilan ada penyuluhan CTPS dan gosok gigi. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk mengedukasi anak-anak untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti cuci tangan pakai sabun. Tangan dapat menjadi sumber penularan penyakit jika tidak dibersihkan dengan cara yang benar, terlebih pada anak-anak yang aktif dalam kegiatan bermain dan kurangnya kesadaran terhadap kebersihan diri sendiri. Pada program CTPS ini dilakukan penyuluhan dan praktik langsung cara mencuci tangan yang bersih dan benar. Harapan dari kegiatan ini dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anak untuk mencuci tangannya setelah bermain dan sebelum makan, sehingga hal ini menjadi faktor keberhasilan dalam mencegah penyakit pada anak dan juga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian ada penyuluhan CTPS dan gosok gigi. Kemudian ada senam pagi. Selanjutnya ada senam pagi. Senam sehat dapat dilakukan untuk mengedukasi masyarakat di Desa Rengas Pitu seberapa pentingnya olahraga bagi kesehatan, minimal 1 kali dalam 1 minggu. Senam sehat ini dapat dilakukan setiap hari Minggu pagi. Senam sehat dapat diikuti oleh ibu-ibu dan anak-anak di Desa Rengas Pitu. Kemudian ada gotong royong. Pada kegiatan gotong royong ini mengajak dan mengumpulkan seluruh masyarakat Desa Rengas Pitu untuk berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekeliling desa. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah bapak-bapak dan ibu-ibu, juga karang taruna yang ada di Desa Rengas Pitu. Tujuan dari kegiatan ini supaya mengajak masyarakat untuk peduli akan lingkungan yang bersih dan sehat agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Menumbuhkan sikap sukarela
tolong menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antara sesama anggota masyarakat yang ada di Desa Rengas Pitu, menjalin dan membina hubungan yang baik antar warga Desa Rengas Pitu. Harapan dari kegiatan ini agar masyarakat sadar bukan hanya pada saat ada yang mengadakan kegiatan gotong royong ini, tetapi kesadaran pada tiap individu dalam menjaga lingkungan yang bersih dan terhindar dari serang penyakit. Kemudian yang terakhir adalah lomba-lomba. Kegiatan perlombaan melibatkan seluruh masyarakat desa. Lomba-lomba yang dilaksanakan bukan hanya untuk anak-anak, namun juga untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di desa tersebut. Lomba yang diberikan dapat terkait kesehatan atau masalah kesehatan dasar yang ada di desa tersebut. Untuk menambahkan antusias dari masyarakat, dapat diberikan hadiah bagi yang dapat memenangkan perlombaan yang diberi. Itu saja pembahasan kami pada video kali ini. Semoga selalu bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and bye-bye.